Baik, salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam saya ucapkan buat kita semua yang sudah tergabung di fanspage ini. Dan saya percaya bahwa ini malam bukan malam kebetulan buat kita, untuk kita sama-sama ada dalam perenungan malam. Nah, saudara yang diberkati, di tempat saya hari ini jam saya sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur dan daerah sekitar Indonesia Tengah, apakah masih bangun? Puji Tuhan kalau masih bangun, Saudara bisa menikmati siaran langsung ini. Tapi bagi Saudara yang ada di Indonesia bagian Barat, tentunya Saudara masih dalam keadaan ya terjaga, karena waktu Indonesia Barat masih pukul 8. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini dalam perenungan kita, saya akan berbicara tentang kebanggaan orang Kristen. Ini tema khotbah atau tema perenungan malam hari ini yang akan kita sama-sama pelajari atau sama-sama kita perhatikan. Nah, sebelum saya dan saudara akan masuk lebih jauh di dalam topik pembahasan kita mengenai kebanggaan orang Kristen, saya mengajak saudara yang sudah bergabung, saudara dapat membagikan siaran langsung ini baik di channel Facebook saudara ataupun di grup di mana saudara tergabung di dalamnya, untuk dapat menjadi berkat buat banyak orang yang dapat menikmati live streaming pada malam hari ini. Saudara yang diberkati, nah tema daripada kesempatan ini yaitu kebanggaan orang Kristen. Kita akan membahas dua bagian penting dari tema ini ya Bapak Ibu Saudara. Ada dua bagian penting yang mau saya bahas pada bagian ini, yaitu tentang kebanggaan orang dunia, itu pembahasan kita yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah kebanggaan orang Kristen. Nah, ini adalah sebuah perbedaan, ada kontras antara dua bagian ini, kebanggaan orang dunia dan kebanggaan orang Kristen. Sebelum kita akan memperhatikan tentang kebahagiaan atau kebanggaan orang Kristen, mari kita perhatikan dulu apa yang menjadi kebanggaan daripada orang dunia itu. Orang dunia seringkali bangga, saudaraku, dengan hal-hal yang bersifatnya adalah sementara, hal-hal yang sifatnya tidak kekal, halnya yang sifatnya adalah saudara semu. Itu yang seringkali menjadi kebanggaan orang-orang dunia. Saudara, misalnya tentang uang. Nah, ini orang dunia seringkali bangga. Jadi kalau dia punya uang banyak, harta berlimpah, saudaraku, itu seringkali menjadi kebanggaannya. Itu seringkali menjadi sesuatu yang dijadikan andalan di dalam kehidupannya. Saudara bisa memperhatikan ayat misalnya di dalam Lukas pasal 16, di sana ada perumpamaan yang Yesus berikan atau cerita yang Yesus angkat soal orang kaya dan Lazarus yang miskin. Terlihat jelas di dalam cerita itu bahwa orang kaya itu begitu bangga sekali dengan keuangan yang dimilikinya, sehingga setiap hari dia boleh berpesta pora, dia bersukaria dengan uangnya yang banyak itu. Saudara bayangkan ya, orang kalau punya uang banyak ya seperti itulah, dia bisa bikin pesta tiap hari. Nah, itu orang dunia. Saudara, orang dunia juga seringkali bangga dengan harta mewah, rumah mewah, apa yang dia miliki di dalam hidupnya, rumah mewah. Ya saudara yang diberkati, kalau ketemu dengan teman kerja, ya seringkali mungkin mulai bertanya, "Wih, rumahmu berapa lantai ya?" Begitu ya saudara. Ya, kalau bilang 5 lantai, wah itu berarti orang ini luar biasa, bangga dia dengan rumah yang mewah, dengan saudara kepunyaannya yang luar biasa. Ya saudara, apalagi kalau dia bilang rumahnya di metropolitan, di real estate dan lain sebagainya, itu seringkali menjadi kebanggaan orang dunia. Padahal saudaraku, kita tahu bersama bahwa hidup di dunia ini sementara. Rumah yang mewah pun waktu kita mati, kita tidak bisa bawa pulang. Kita semua akan kembali ke lubang tanah, ya, dengan ukuran 2x1. Itu yang akan kita bawa pulang, saudara yang diberkati Tuhan. Seringkali orang dunia juga bangga dengan alat transportasi yang dimiliki.
misalnya mobil mewah ya yang mereka punya, itu seringkali menjadi kebanggaan ya. Ditanya, kamu punya mobil itu merek apa? Wah, kalau kamu punya merek mobil itu cuma Sigra. Ya itu orang bilang, aduh kelas rendahan. Kecuali mobil-mobil kelas atas ya saudaraku, dengan tren masa kini, mobil-mobil sport ya, itu seringkali menjadi kebanggaan orang-orang dunia. Mobil, motor, dan lain sebagainya. Orang-orang dunia juga seringkali bangga dengan kecantikannya, ya, kegantengan yang dimiliki, itu seringkali menjadi kebanggaan buat orang-orang dunia. Ya. Kalau orang itu, saudaraku, tampangnya kurang mantap, ya seringkali mereka bagaimana caranya operasi kulit, ya, yang hitam mandi lulur supaya putih, yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingkan, ya. Pokoknya seperti itulah. Itu untuk apa? Untuk mencari kebanggaan, untuk mencari bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang dapat dihargai di tengah-tengah dunia ini. Saudara, orang dunia juga seringkali bangga kalau dia mempunyai kekuatan, ya, kemampuan, kekuatan itu seringkali menjadi andalannya. Kalau badannya besar, kalau dia gemuk, kalau dia seperti bodinya itu mantap, ya saudara, itu seringkali menjadi kebanggaan buat orang dunia. Seperti yang saudara bisa lihat di slide yang saya tampilkan ini. Saudara, orang dunia juga seringkali bangga dengan barang-barang mewah miliknya. Seperti HP, laptop, ya, tablet, emas, cincin berlian, dan lain sebagainya. Itu seringkali dijadikan kebanggaan buat mereka. Ya saudara, sebenarnya barang-barang ini baik-baik saja, tapi seringkali itu dijadikan sesuatu yang wah, seolah-olah mengalahkan yang lainnya. Bahwa kalau ada HP merek ini, sudah HP saya ada 3, maka itu saya adalah orang kaya. Padahal kalau HP-nya bunyi dia tidak bisa angkat 3 kan, paling bisa angkat untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain ya. Tapi seringkali itu menjadi kebanggaan buat orang-orang dunia. Saudara ingat sekali lagi bahwa semua kebanggaan seperti ini akan berakhir di dunia, bersifat sementara. Tidak bisa kita bawa pulang, tidak bisa kita saudaraku bawa waktu kita meninggal. Ya, sekalipun ada orang yang kalau meninggal keluarganya seringkali masukkan uang ke dalam petinya ataupun yang lain sebagainya, taruh cincin, taruh emas, taruh dompet, ya saudara, taruh pakaian yang mahal-mahal. Tapi sekali lagi, itu semua yang Anda taruh-taruh itu tidak ada gunanya, semuanya jadi tanah, ya, tidak bisa dipakai di sana. Karena Alkitab sudah bilang bahwa orang mati tidak tahu buat apa-apa, pikiran sudah tidak ada, kenangan pun sudah tidak ada padanya. Itu orang yang sudah meninggal. Karena itu saudara yang diberkati, kebanggaan-kebanggaan yang ada di dunia itu semuanya sifatnya adalah semu, sementara, tidak kekal. Karena itu saudaraku, kita tidak boleh bangga kalau Tuhan mempercayakan kita untuk menikmati mobil, Tuhan percayakan kita untuk menikmati rumah, Tuhan mempercayakan kita untuk punya emas, handphone, dan lain sebagainya. Itu semua hanya cuma media alat untuk melengkapi segala aktivitas kita selagi kita masih ada di dunia. Itu tidak bisa menjadi hal-hal yang membanggakan kita sewaktu kita masih ada di dunia, karena sekali lagi semuanya sifatnya adalah sementara dan semu. Nah, kalau gitu apa yang menjadi kebanggaan kita orang-orang percaya? Ya, milikilah kebanggaan sejati sebagaimana yang saya mau jelaskan pada malam hari ini. Ini yang saudara harus miliki, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, ini tidak boleh tidak ada. Anda tidak ada handphone, tidak jadi masalah. Anda tidak punya rumah mewah, tidak jadi masalah. Anda tidak punya motor mewah, tidak jadi masalah. Mobil mewah, tidak jadi masalah. Tapi kalau Anda tidak punya kebanggaan-kebanggaan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, nah inilah yang akan menjadi sesuatu hal yang saudara tidak mengenakan waktu kita nanti ketemu Tuhan Yesus kedua kali. Nah, apa saja yang menjadi kebanggaan orang Kristen atau saudara dan saya, kebanggaan yang saya sebut dengan kebanggaan sejati? Yang pertama, saya kutip ayat di dalam kitab Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa yang tadi saya katakan? Mau berdasarkan perbuatan kita, mau berdasarkan kekayaan kita, berdasarkan kemewahan kita,
berdasarkan mobil mewah kita, HP kita, rumah mewah kita. Tidak bisa, saudara yang diberkati. Tidak, Rasul Paulus bilang, tidak, melainkan berdasarkan iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam konteks ini Rasul Paulus sedang membahas orang-orang Yahudi yang pada waktu itu percaya kepada Tuhan, namun mereka masih berpikir bahwa mereka selamat, mereka dapat menjadi orang Kristen itu karena perbuatan mereka melakukan hukum Taurat. Mereka berbangga dengan mereka bisa melakukan sejumlah hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam ayat yang tadi kita baca. Apa dasarnya untuk kita bermegah? Sebenarnya tidak ada. Bahkan perbuatan-perbuatanmu saja itu tidak bisa Anda jadikan kemegahan dalam hidupmu. Kalau perbuatan-perbuatan baik itu saja kita tidak bisa jadikan kemegahan dalam hidup kita, kebanggaan dalam kehidupan kita, apalagi apa yang kita punyai dalam hidup ini yang tadi saya katakan sifatnya adalah sementara, saudara yang diberkati. Lalu apa yang menjadi dasar kemegahan kita? Alkitab berkata dengan jelas di dalam ayat yang kita baca ini, melainkan berdasarkan iman. Jadi yang harus menjadi kebanggaan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen adalah kalau kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Ini yang kita harus bangga. Ini kita harus bermegah, saudaraku. Jadi berbanggalah kalau Anda hari ini sekalipun ditinjau dari harta, ditinjau dari segi kemewahan, ditinjau dari sudut pandang kacamata manusia, kekuatan manusia, kegantengan manusia, kecantikan manusia, Anda tidak ada bandingannya. Tetapi kalau Anda percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, itu adalah satu kebanggaan yang Anda dan saya harus akui di tengah-tengah dunia ini, yang harus kita betul-betul tonjolkan di tengah-tengah dunia ini. Karena sekali lagi tidak ada kebanggaan sejati, tidak ada kebanggaan yang lebih hebat daripada kebanggaan memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saya punya beberapa alasan kenapa kita harus bangga sekali atas iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, karena waktu kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kasih tanpa syarat. Ya. Kita mendapatkan kasih tanpa syarat. Ini sesuatu yang luar biasa yang Anda tidak bisa dapatkan di dunia ini. Di mana di tengah-tengah dunia ini yang ada kasih tanpa syarat, saudara yang diberkati Tuhan. Kasih tanpa syarat ini hanya Anda dan saya dapat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih tanpa syarat ini hanya kita temukan di dalam Dia yang kita percayai itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih tanpa syarat itu diungkapkan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengatakan dengan jelas, saya tampilkan lebih besar, saudara. Lihat ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya, ketika Kristus mati buat saudara dan saya. Ini kasih yang luar biasa, kasih yang tidak ada duanya, kasih yang tidak ada tandingannya. Makanya saya bangga menjadi orang percaya, saya bangga mempunyai Yesus, saya bangga sebagai anak-anak Tuhan, karena tidak ada yang mengasihi saya seperti Yesus mengasihi saya. Yang saudara yang diberkati oleh Tuhan, dunia mengasihi saudara kalau saudara bikin dosa, saudara bikin kejahatan, wah tidak mungkin. Anda harus menerima apa yang menjadi balasan daripada kejahatan itu. Bahkan orang mungkin akan memandang Anda sebelah mata, membenci Anda. Tapi ada Kristus yang menerima Anda apa adanya, menerima Anda tanpa syarat, menerima Anda dan saya tanpa melihat latar belakang kita, siapa kita, dosa kita berapa banyak, buruknya kita seperti apa, Dia tidak lihat. Makanya Anda dan saya mesti bangga karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan begini, saudara yang diberkati, di dalam Injil Yohanes, ya, saya mau tampilkan ayat ini buat kita. Perhatikan, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dikatakan daripada seorang yang memberikan nyawanya. Jadi kasih Yesus kepada kita bukan hanya saja waktu kita masih berdosa, tetapi lebih daripada itu, dia bukan kasih kita uang, dia bukan kasih kita hanya sekedar kata-kata belas kasihan, tapi dia rela mati buat saudara dan saya. Dia mengorbankan dirinya buat kita. Itu kasih yang tidak ada bandingnya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bangga punya Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ya bangga punya Yesus, saya percaya di mana saja orang bangga itu pasti dia akan ceritakan kebanggaannya kepada orang lain. Jadi kalau orang itu bangga dengan hartanya, sebenarnya dia belum punya Yesus di dalam dirinya. Kalau dia bangga hanya dengan rumahnya, kemana-mana dia cerita soal dia punya rumah, dia punya harta, dia punya mobil, dia punya segala macam. Tapi dia lupa cerita tentang Yesus. Dia belum miliki Yesus karena Yesus lebih bernilai, Yesus lebih berharga, Yesus lebih luar biasa. Tidak ada kasih yang seperti Yesus berikan kepada saudara dan saya. Ini tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Di bagian lain kalau kita melihat sebuah perumpamaan, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Kalau seseorang memperoleh mutiara yang berharga, maka saudara yang diberkati, dia rela menjual segala sesuatu, ladangnya, kebunnya, semuanya dia rela jual hanya untuk mendapatkan harta yang berharga itu. Mutiara yang berharga itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mutiara ini bicara tidak lain tentang kerajaan Allah, bicara tentang iman kepada Tuhan Yesus, karena tidak mungkin kita masuk kerajaan sorga tanpa percaya, tanpa beriman kepada Yesus. Itu tidak mungkin. Jadi kalau saudara sudah memperoleh Yesus, saudara peroleh kerajaan Allah, saudara peroleh mutiara, saudara memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, dan seharusnya saudara bangga dengan apa yang saudara percaya itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengapa kita bangga? Karena saudara dalam Yesus. Alasan yang kedua, kita mendapatkan keselamatan cuma-cuma, ya. Seperti tadi Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma ayat pendahulu kita tadi. Apa yang kita mau banggakan, sudah berdasarkan perbuatan? Oh, tidak bisa. Karena kita selamat bukan karena perbuatan. Kita selamat hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Pemberian yang diberikan kepada kita. Orang yang tidak berarti, orang yang tidak pantas terima, tapi kita terima, saudaraku yang diberkati. Itulah keselamatan di dalam Yesus. Makanya kita bangga punya Yesus. Karena kita tidak selamat karena perbuatan baik kita. Lihat ayat yang saya kutip ini. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah. Itu kasih karunia. Dikatakan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita bermegah. Kita tidak memegahkan diri kita. Kita tidak bermegah karena apa yang kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik kita. Berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku, yang bisa menutupi dosa kita? Saya rasa tidak ada. Kita buat perbuatan baik 10, dosa lebih banyak daripada itu. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan. Wah, terlalu banyak sekali. Karena itu saudara, kita bersyukur. Kita bermegah di dalam Yesus. Dia menyelamatkan kita. Dia bukan hanya sekedar menebus kita, tapi dia menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, mengapa kita bermegah atau berbangga? Karena kita punya iman di dalam Yesus. Kenapa? Alasan yang ketiga, karena sekali lagi dia punya penyertaan itu sempurna dalam hidup kita. Penyertaannya itu sempurna dalam hidup saudara dan saya. Ya, tidak ada penyertaan yang seperti Yesus lakukan buat kita. Alkitab berkata dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23, ya, waktu Yesus lahir dia diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara dan saya. Penyertaannya itu tidak berkesudahan. Penyertaannya itu sampai akhir zaman. Mari saya bacakan ayat ini buat kita. Perhatikan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan buat kita sampai akhir zaman, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau istri sertai kita, saudaraku, dia meninggal, dia tidak bisa menyertai kita lagi. Suami menyertai kita, waktu suami meninggal, dia tidak bisa menyertai kita. Orang tua meninggal, orang tua tidak bisa menyertai kita lagi. Waktu kita sudah menikah, kita tinggalkan orang tua kita, tidak bisa menyertai kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada penyertaan yang sempurna di dunia ini. Penyertaan yang sempurna hanya ada di dalam Yesus. Karena itu bersyukurlah karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kita memang sudah hidup di zaman akhir, tapi kita belum sampai kepada akhir zaman. Sebab kalau sudah sampai kepada akhir zaman, itu berarti Tuhan Yesus datang kembali. Itu berarti kalau sekarang kita masih ada, Tuhan Yesus belum datang, berarti penyertaannya masih terus berlangsung senantiasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita berbangga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena yang ketiga, pertolongannya sempurna. Pertolongan Tuhan Yesus itu sempurna buat kita. Ayat ini saya bacakan buat saudara dan saya. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan menjadi pertolongan kita. Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya menghadapi segala sesuatu sendirian. Apa yang manusia bisa lakukan terhadap kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita. Bagian lain Alkitab berkata, saudaraku, kita adalah lebih daripada pemenang. Penindasan, kesesakan, penganiayaan tidak bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Karena pertolongan Tuhan itu sempurna buat kita sekalian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebanggaan orang Kristen. Karena itu kita tidak berbangga karena kita punya emas, perak, permata, berlian, perunggu, dan lain sebagainya. Kita tidak berbangga karena kita punya segala kemewahan. Tapi kita berbangga karena kita punya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Iman kepada Yesus. Karena itu pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita semua yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Sudahkah Anda memiliki iman kepada Yesus? Iman kepada Yesus, saudaraku. Karena ingat baik-baik, hal-hal lahiriah yang tadi dibanggakan oleh orang-orang dunia akan hilang lenyap. Tetap iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita sampai kepada sorga yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi, mungkin saudara yang baru bergabung, saya mengajak Anda untuk boleh membagikan live streaming pada malam hari ini. Untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, baik di Facebook saudara ataupun di grup di mana saudara bergabung di dalamnya, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kerinduan saya saudara share bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati karena dengan saudara share, saudara menjadi bagian daripada mitra pelayanan pemberitaan Injil yang terjadi pada malam hari ini. Saya ingatkan buat saudara sekalian, dapat bergabung dengan saya besok dalam live streaming ibadah raya yang saudaraku di pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia bagian tengah, saudaraku jam 7.30. Saudara dapat bergabung dan tentunya saya akan memberkati saudara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tema besok adalah tema bagian terakhir daripada Walk with God atau berjalan bersama dengan Yesus. Walk with God bagian terakhir akan saya bahas besok, saudaraku, dalam sebuah subtema yaitu tentang kesetiaan berjalan bersama dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan semua yang sudah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kiranya kebenaran-kebenaran yang bersampaikan boleh menjadi berkat, menolong bersaudara semua yang sedang menyaksikan live streaming, bahkan yang akan menyaksikan. Hamba berdoa, biarlah kami semua boleh berbangga dengan Kristus yang menjadi Tuhan kami, Allah kami, Sang Pencipta, penolong yang sempurna yang menyertai kami tidak berkesudahan sampai akhir zaman nanti.
Terima kasih Bapak, segala puji hormat kemudian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu di live streaming besok jam 7:30. Tuhan memberkati.